Jadi saya bingung nih kenapa gitu loh. Nah akhirnya saya coba sedikit-sedikit, ternyata ada yang genangan. Ya udahlah, kemungkinan besar di sini. Ya udah semuanya pakai di aquaporin sama dipakai serat. Nah, Tuhan ingin katakan begini, kamu lihat, kalau engkau diemin, yang namanya bocor itu, didiemin, makin parah nggak? Nah waktu itu saya diemin, saya pikir titik doang, ini kan udah habis dibetulin. Tapi loh kok waktu kan hujannya gede banget waktu itu penakan. Itu sampai netes, sampai kena ke token BCA saya, itu sampai masuk ke dalam. Nah akhirnya saya buka. Nah saya buka itu salahnya saya adalah saya nggak ngerti. Saya nggak cari tahu dulu di Google. Udah rusak baru tahu, cari tahu gitu loh. Ternyata itu yang namanya token BCA itu nggak bisa dicabut dengan waktu kan saya bersihin, saya cabut baterainya. Sebetulnya nggak boleh cabut baterainya, atau mau cabut baterainya itu hitungan detik. Mau ganti baterai nih, itu hitungan paling nggak sampai sedetik, cetek langsung gitu loh. Itu memorinya nggak hilang. Tapi saya bersihin dulu, bla 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 segala macam, udah rusak. Akhirnya saya rugi 50.000 untuk beli token. Nah yang saya maksud begini. Ketika saya menganggap itu hal yang biasa atau sudah dibetulin, ternyata itu masih bocor. Akhirnya saya ngerugi. Akhirnya saya bermasalah. Dan seandainya saya diemin aja, ya akan semakin rusak. Bahkan sekarang tuh udah istilahnya udah ada yang bolong lah, gitu loh. Nah kalau saya diemin aja itu terus menerus, ya udah semakin merembet, semakin rusak. Tapi akhirnya setelah diberesin, ya sudah. Kemarin berapa hari ini kan hujan-hujan, udah nggak bocor lagi. Yang Tuhan katakan begini, seperti rumah itu yang harus dibetulin ketika ada masalah. Semakin engkau cepat beresin itu masalah, semakin selesai, semakin tidak merusak. Kalau masalah kecil itu tidak pernah diberesin, masalah itu kan jadi gede. Misalnya suami istri, hal yang kecil, kalau nggak diberesin kecil, itu bisa makin jadi gede. Hal keuangan, hal yang kecil doang aja, kalau kita nggak beresin supaya ditambal atau gimana, nggak diselesain, itu kan jadi makin besar. Jadi di dalam hidup kita, selama kita tinggal di bumi ini, pasti akan ada masalah bocor-bocor, bocor lagi, kan seperti iklan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, kalau kita nggak pernah sadari, hal-hal kayak gini akan bisa makin memperbesar masalah hidup kita. Jadi Tuhan ingatin saya, tidak ada yang kekal. Jadi contoh kepada anak saya tidak bisa menganggap bahwa anak saya pokoknya beres terus. Ketika saya mulai ada masalah, saya harus tahu dan saya harus beresin. Contoh kemarin saya ada masalah sama anak saya. Waktu itu ya akhirnya saya ngomong sama dia. Saya ngomong bla bla bla. Nah teman kan di IG itu sedang ngomong. Kemudian berapa hari kemudian istri saya kasih lihat nih, ini IG-nya, maksud si ini ada kelihatan lah tampangnya. Nah waktu dia ngeliat kayak gitu, saya perhatiin, saya ngeliat matanya. Ternyata nih anak masih ada masalah. Saya cuma ngeliat matanya begitu, ini matanya mata, pokoknya saya tahu aja gitu loh. Udah, akhirnya saya minta waktu sama dia untuk telepon. Saya harus beresin. Jadi paginya saya telepon sama dia. Dia bilang hari itu dia nggak bisa, ya udah besok pagi. Pagi saya ngomong sama dia, kamu ada begini. Papi ngeliat di mata kamu ada masalah. Ya akhirnya dia akhir terkorek lah istilah kasarnya, memang dia ada masalah. Nah akhirnya saya harus ngomong sama dia, saya harus tegur dia, saya harus ngomongin apa adanya. Nah yang saya maksud begini, kita nih harus cepat sebetulnya. Ada sebuah masalah, kita harus secepatnya itu beresin, supaya itu tidak akan semakin membesar. Saya akui hidup kita tidak akan pernah sempurna, karena kita masih manusia. Tapi bukan berarti kita membiarkan itu menjadi semakin memburuk.
Kita harus bisa belajar untuk membereskan setiap masalah sebisa mungkin kita atau secepat mungkin kita. Kita harus bisa bereskan supaya ini tidak akan berkelanjutan, akhirnya memperparah. Nah, itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Akhirnya saya semakin ngerti, berarti gini loh, enaknya apa? Terus yang saya lebih suka, ya saya lagi coba ngatur lah. Terus terang, saya mau berhubungan sama Tuhan atau saya ngobrol sama Tuhan itu lebih enak gitu loh, lebih mengasihkan daripada saya ngeliat komputer gitu loh. Nah, so kita bahas. Kita masuk dalam Lukas 11. Lukas 11 ayat 33. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kan dari mata. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, saya dapat pengertian ini karena saya begini. Mata. Jadi gini, saya tuh pengen bersihin pikiran saya. Karena beberapa kali saya udah bicara, pikiran itu adalah hidup kita. Bagaimana cara berpikir kita, demikianlah hidup kita. Jadi hidup kita baik atau bagus, berhasil atau tidak berhasil, susah atau tetap susah, mengalami terobos atau tidak terobos, itu semua di otak. Bukan di saya, ya, bukan di kerjaan, bukan di mana-mana. Semua itu hanya di otak, di pikiran. Jadi bagaimana cara berpikirnya kita, ya demikianlah hidup kita gitu loh. Jadi sangat-sangat terlalu beresiko dengan punya pikiran yang jelek. Nah, itu yang membuat saya semakin memperhatikan, makin menggali, mengkorek gitu ya. Walaupun dari dulu saya tuh menjaga pikiran saya, tapi akibat ada masalah itu membuat saya ngerti bahwa gua tuh belum ngorek atau belum sempurna, masih ada yang mesti diberesin gitu loh. Nah, itu berhari-hari saya sambil jalan di perumahan itu mengkorek gitu loh. Makanya ketika saya mengerti gini bahwa otak saya ini harus dibetulin, harus diberesin. Nah, pola pikir saya atau pikiran saya ini, saya tahu nih ada yang salah. Nah, ketika ada yang salah, saya harus tahu sumbernya. Cara kerja nih, kenapa nih otak bisa bermasalah? Kenapa ini otak ini bisa tertutup? Kenapa gue bisa dibutain? Kenapa gue bisa dibohongin sama setan? Ini kenapa gitu loh? Apa menjadi jalannya setan atau cara kerjanya setan gitu loh? Kalau saya buat diri saya sendiri, saya ngomong ini bukan saya menganggap bahwa saya adalah seorang guru atau seorang yang sudah sempurna. Ini hasil daripada saya menggali untuk diri saya sendiri, untuk memperbaiki diri saya sendiri. Nah, seperti minggu lalu saya katakan, seharusnya kalau kamu ngikutin apa yang saya katakan, kamu akan ikutan pelepasan. Tapi ya itu urusan masing-masing. Cuman saya dengan pengajaran yang saya dapat dari Tuhan ini, itu saya mencoba menyempurnakan atau menggali diri saya apa aja yang salah. Kenapa? Karena saya ini laki-laki. Saya ini pemimpin atau kepala keluarga.
Bagaimana keluarga saya, anak saya ini tergantung saya. Bagaimana jalan ini keluarga itu tergantung saya. Bagaimana keluarga saya ini senang atau susahnya itu gara-garanya saya. Mereka tercukupin atau tidak tercukupin ini gara-garanya saya. Ya karena memang saya udah dikodratin jadi laki-laki. Jadi betapa sangat beresiko untuk laki-laki yang punya cara berpikirnya seperti apa. Nah, itu saya mencoba memperbaiki diri saya sendiri. Karena saya tahu saya masih kurang. Nah, akhirnya sampai ngerti saya bertanya sama Tuhan, kenapa sih pikiran saya bisa tertutup? Kenapa sih pikiran saya bisa nggak ngelihat? Kenapa sih pikiran saya kok jadi ngaco gitu loh? Nah, akhirnya Tuhan jelasin. Jadi gini, mata itu adalah jendela dunia. Saya baca sebuah artikel sebuah dokter atau inilah dikatakan begini, 83% hidup kita tuh aktivitas yang paling besar adalah di mata. Contohnya begini, memang saya berdiri, tangan saya diam begini ya. Dia diam berarti nggak ada aktivitas, tapi mata saya kan masih ngelihat, ya kan? Kecuali tidur. Tetapi mata saya ini akan selalu melihat, selalu akan mengalami aktivitas. Jadi betapa pentingnya mata ini akan mempengaruhi hidup kita. Karena sebagian besar ya mata ini bekerja. Nah, di sini firman katakan bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Mata ini adalah pelita buat tubuh kita. Mata ini adalah sebuah alat, ya. Mata itu kan alat untuk melihat, ya, indera untuk melihat. Nah, pelita itu kan seperti lilin. Kalau zaman dulu tuh pakai minyak atau pakai ya bahan-bahan tertentu yang supaya bisa mengeluarkan cahaya, ya, mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya itu digunakan untuk bisa. Oke. Jadi mata itu adalah alat atau indera untuk melihat. Nah, di sini firman menetapkan, membuat aturan hukum yang mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jadi mata itu alat untuk menerangi tubuh kita. Kok aneh? Mata tuh dijadikan alat yang Tuhan tetapkan untuk menerangi tubuh kita. Gimana terangin gitu loh? Lo mata kan di sini, kok bisa nerangin seluruh tubuh? Ini gimana gitu loh? Bagaimana mungkin mata ini bisa nerangin tubuh? Lah mata kita nggak ada yang namanya bohlam gitu loh, nggak ada keluar sinar gitu loh. Maksudnya secara sinar seperti lampu gitu loh. Nggak ada nih mata kelihatan sinar seperti itu, nggak ada gitu loh. Tapi kenapa dikatakan mata itu adalah pelita tubuh? Matamu baik, tubuhmu juga baik. Matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Nah, kalau perhatikan supaya terang itu jangan ada kegelapan. Jadi supaya mata ini jangan sampai gelap, supaya terangnya tuh ya hilang gitu, jangan sampai hilang gitu loh. Nah, kalau tubuhmu terang, kan? Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Jadi kalau tubuh kita terang, nggak ada yang gelap-gelap gitu ya, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti pelita menerangi kau dengan cahaya. Jadi seperti pelita yang seperti lampu yang bisa terang semua. Jadi Tuhan bikin aturan main. Matamu terang, matamu adalah menerangi tubuhmu. Titik. Matamu nggak benar, seluruh tubuhmu nggak benar. Matamu gelap, seluruh tubuhmu gelap. Itu aturan main Tuhan. Namanya aturan main itu hukum. Titik. Nggak ada koma. Itu sebuah aturan. Namanya hukum itu nggak bisa dilanggar. Yang namanya hukum hanya ditaatin atau sudah ditetapkan. Jadi
Kalau mata kita terang, seluruh tubuh kita terang, termasuk apa? Jiwa, pikiran. Yang membuat yang membuat pikiran saya tertutup atau terbuka tergantung mata. Mata itulah yang akan menerangi seluruh tubuh kita, termasuk pikiran kita terang. Sampai sini lengkap ya. Jadi itulah yang Tuhan tetapkan, bahwa ternyata Tuhan ajarin saya. Soalnya begini, saya ingin betulkan hidup saya, karena saya tahu masih ada yang gak benar. Ketika pembetulan itu Tuhan ajarin saya, ini loh masalahnya. Oke, ini kenapa masalahnya ada gara-gara ini. Ini kenapa gara-gara ini. Kalau kita pengen, ya nggak semua dari kamu tuh pengen memperbaiki hidupnya. Karena saya katakan, saya pengen memperbaiki hidup saya. Kenapa? Karena saya adalah laki-laki, karena saya adalah kepala rumah tangga. Saya ingin memperbaiki pikiran saya. Karena memang pikiranlah menjadi istilahnya biang keladinya untuk saya jadi baik atau untuk hidup saya jadi jelek. Nah, jadi saya harus betulin. Dan ketika betulin, inilah Tuhan ajarin saya. Di dalam hidup kita, mata kita pikiran kita terbuka atau pikiran kita tertutup, pikiran kita bagus atau tidak bagus, itu tergantung mata kita. Karena mata ditetapkan, matamu bagus, maka teranglah seluruh tubuhmu. Yang namanya terang seluruh tubuh, dari ujung dari atas sampai ke bawah, itu terang gara-gara ada mata yang nerangin semuanya. Jadi pikiran kita terang karena mata kita terang. Mata kita gelap, pikiran kita gelap. Ini firman yang ngomong. Nah, apa dasar firmannya lagi? Begini. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Matius 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Di sini Tuhan ngomong mengenai bangsa Israel. Mereka bisa dengar, tapi mereka nggak dengar. Loh, maksudnya apa? Mereka melihat, tapi mereka tuh nggak ngelihat. Ini bicara bukan yang jasmani, kuping jasmani atau mata secara jasmani. Yang tertutup saya katakan itu adalah mata rohani kita, telinga rohani kita. Itulah yang tertutup. Orang Israel, mereka dengar, mereka ngelihat Yesus sekalipun, ngelihat, tetapi tertutup bagi mereka. Nah, contohnya lagi gini. Ketika Tuhan Yesus dibangkit, gitu, nah di perjalanan di Emmaus, dia kan menampakkan diri. Nah, Tuhan ngobrol sama dia dalam perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan itu, coba buka di Lukas 24 ayat 16. Lukas 24 ayat 16.
Firman-Nya begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Murid-muridnya tahu tampang Yesus. Bukan mereka enggak kenal Yesus, enggak kenal sama Tuhan. Mereka kenal, tahu tampangnya Yesus kayak gimana, tahu. Tetapi sekalipun mereka melihat, dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak kenal. Jadi bukan bicara mata jasmani, tetapi mata rohani. Yang mereka pun nggak bisa kenal, nggak bisa ngelihat Tuhan itu Tuhan gitu loh. Padahal kan mereka tahu Tuhan Yesus itu udah berapa tahun gitu loh. Anggaplah mereka kenal baru berapa bulan, mereka kan pasti kenal gitu loh. Nggak mungkin nggak gitu loh. Apalagi begitu tersohornya gitu loh. Tetapi mereka nggak kenal, nggak ngelihat. Nah, begini, seperti bangsa Israel, tahu nggak? Kalau kita di sini, aduh coba. Kalau kita di sini yang tidak mengalami perubahan, karena cuma dengar, tapi nggak dengar, ngelihat, tapi nggak ngelihat, karena bebal. Hatinya bebal, pikirannya tertutup. Itulah menyebabkan tidak ada perubahan. Sekalipun bicara saya ngomong, sekalipun begitu keras, apa sebetulnya sebuah jawaban tidak akan bisa merubah. Tidak ngerti. Sekalipun kamu dengar apa yang saya khotbahin, tapi nggak ngerti. Sekali kamu melihat apa yang saya katakan, kamu tidak akan ngerti. Sadar nggak bahwa kita itu butuh dibersihkan? Saya aja nih sadar. Saya ini sadar, saya bukan manusia sempurna. Saya masih mengalami hal yang salah. Saya sadar saya harus berubah. Sadar gak kalian semua bahwa kalian tidak mengalami perubahan karena hati kalian bebal, karena pikiran tertutup? Sadar gak untuk memperbaiki diri? Saya pokoknya setelah saya mengalami itu membuat saya sadar ternyata gue mesti betulin lagi. Gue mesti ada yang gue harus betulin. Gue nggak mau kayak begini. Yang akhirnya Tuhan kasih tahu inilah pemikiran kamu. Yang pertama ini, yang kedua begini. Yang tahu otak gue masih ada yang salah. Saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Sadar gak kalian tuh punya masalah di pikiran, di hati, yang mesti dibetulin? Atau kalian anggap sudah sempurna? Gue gak perlu dilepasin, gue gak perlu berubah. Saya menganggap saya masih belum. Makanya Tuhan ajarin saya dengan cara seperti untuk menegur saya, untuk melihat diri saya kayak apa. Kenapa? Karena saya butuh. Saya pengen 5 aspek hidup saya itu semuanya benar-benar total bagus semua. Tapi Tuhan katakan 5 ini bukan tidak perlu yang namanya dirawat. Ketika ada bocor, ketika ada masalah, cepet-cepet diberesnya ini 5-nya. Bukan didiemin makin bisa masalah.
Di kerohanian, di keluarga, di keuangan, di pekerjaan, di badan kita, kesehatan. Itu semuanya ketika ada masalah harus cepat-cepat diberesin. Di badan kita ada masalah, cepat-cepat beresin, selesain. Sadar gak bahwa kita semua ini, kita ini butuh dibetulin. Dan ketika butuh-betul, kalau sadar, punya gak waktu atau mengorbankan waktu yang lain untuk cari tahu. Mau gak mengorbankan? Ini lebih penting. Firman adalah penting untuk merubah diri gue. Otak gue mesti dirubah. Ini butuh waktu. Dan gue mau menyediakan waktu untuk ngeberesin apa yang salah. Bukan kerja. Jadi yang menghalangi murid-murid Tuhan di Emmaus itu tidak bisa, karena ada sesuatu yang halangin. Nah akhirnya di ayat 31-nya, ketika mereka Tuhan istilah perjamuan kudus gitu ya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Apa mereka buta? Mereka nggak buta. Mereka bisa ngelihat secara kasat mata, secara jasmani dia ngelihat Yesus itu siapa. Tapi ketika dicabut penghalangnya, mereka ngelihat, tapi hitungan detik doang, sedetik doang. Loh itu Tuhan Yesus, hilang. Artinya apa? Selama mata kita tertutup, kalian gak kenal Tuhan. Kalian gak bisa ngikutin apa kata Tuhan. Kalian gak bisa yang namanya ngerti firman Tuhan. Gak bisa. Kenapa matanya tertutup? Ada yang ngalangin. Sekalipun saya ngomong berbusa berkali-kali, berpuluh-puluh kali, ratusan kali, tetap aja gak berubah. Makanya gak dapet. Makanya gak berubah-berubah. Kenapa? Karena matanya itu loh tertutup. Sadar gak? Kalian gak bisa mengerti, mengenal, atau percaya sama Tuhan. Dibutuhkan kalian tuh kesadaran, memang gua salah, memang gua kurang. Tapi nggak cukup di situ. Gua mesti ambil waktu supaya Tuhan kasih tahu gua apa yang harus diberesin. Kenapa? Karena gue mesti dapat janjinya Tuhan. Kita dapat janjinya Tuhan itu bukan tergantung Tuhan lagi. Tergantung pikiran kita ngerti atau enggak. Kalian akan menjadi orang Kristen yang tidak mengalami perubahan. Dari tahun ke tahun tidak akan mengalami perubahan. Kenapa? Otaknya enggak berubah. Karena matanya ada yang ngalangin, gak bisa ngeliat. Itu problemnya. Butuh kesadaran kita. Gua harus berubah. Gua gak mau keluarga gua begini. Gua gak mau diri gua kayak begini. Gua harus bebas, gua harus lepas. Gue harus berubah nih. Itu harus kemauannya kuat. Bukan seperti makan cabai, hitungan setengah jam hilang. Ini butuh usaha yang memang berhari-hari, berminggu-minggu.
Keinginan itu pengen lepas, pengen bersih, keinginan untuk pengen gue mesti bebas lah dari setan. Makanya kenapa saya katakan kita butuh dilepasin. Karena untuk diri kita dan keluarga kita. Punyalah keinginan yang kuat, gue mesti berubah. Ada hal yang lagi yang Tadi saya nanya Tuhan dulu, Tuhan saya mau khotbahin apa? Betul, ada hal yang lain saya pengen khotbahin, tapi bang ini dulu. Saya belajar, saya ngomong gini, makanya guru itu adalah penghakimannya itu yang paling berat dibandingin jemaat. Jadi untuk menjadi seorang guru itu ya harus jadi teladan dulu, nggak bisa kucuk-kucuk. Jadi guru harus diuji dulu lah, maksudnya benar atau enggaknya. Karena saya tahu menjadi seorang guru itu nggak mudah, karena pasti akan ada namanya tuntutan. Apalagi firman katakan orang yang tahu lebih banyak dituntut lebih banyak dibanding orang yang tahu sedikit gitu loh. Ini artinya apa? Beginian Tuhan kasih tahu saya, ini kan tuntutan lebih besar ke saya. Tapi saya bukan menganggap ini sebagai sebuah tuntutan. Saya menganggap pengertian ini membuat keuntungan buat saya. Plus buat keluarga saya. Saya berubah, keluarga saya berubah. Saya nggak berubah, keluarga saya nggak berubah. Maka saya berani untuk konfrontasi gitu loh. Kalau isi saya salah, saya ngomong sama dia. Tapi banyak, udah biarin aja lah. Gue gak mau ribut, gue mau ini. Kalau ada hal yang memang saya harus lakukan, saya kan ngomong, saya tegur dia. Gue gak peduli dah perasaan. Tapi kalau kita menganggap, gue gak mau ribut, ya istri salah, ya terus saya salah gitu loh. Didiamin aja salahnya seperti apa. Ya makanya kayak begitu. Demikian juga anak. Kalau saya menganggap udah biarin tuh itu memang lumrah, biarin aja. Dan saya nggak bisa begitu gitu loh. Cuman hitungan gak ada 1 detik ketika saya ngeliat di video seperti itu, matanya Manuel, saya sebut nama deh ya, matanya Manuel terlihat, saya langsung ini ada masalah. Gue mesti telepon. Hitungan 1 detik, cuman set gitu doang. Saya harus beresin. Tujuannya apa? Supaya gak berkepanjangan. Kalau kita ingin hidup baik, beranilah konfrontasi. Makanya saya katakan, karena saya kepala rumah tangga, saya yang punya otoritas, saya yang harus lakukan. Karena saya yang megang otoritas, dan mereka pun harus tunduk sama saya. Ketika saya tegur, mereka harus ngerti, nunduk. Nah, saya balik lagi. Kita harus ngerti, yang membuat ternyata itu muridnya Tuhan enggak bisa kenal Tuhan karena matanya tertutup. Matanya ada yang menutup sehingga mereka tidak bisa kenal. Kalau mata kita tertutup, kita tidak akan bisa kenal ketika Tuhan ngomong. Kita nggak bisa tahu, oh nih Tuhan lagi suruh gua ini. Oh nyata Tuhan ini pengen gua lakuin ini. Oh Tuhan ini pengen, oh seperti ini ya. Kita nggak tahu. Karena otak kita tertutup. Mata kita gelap, otak kita gelap. Mata kita terang, otak kita terang. Jadi ini mata kita nih harus kita punya perhatiin gitu loh. Perhatikan mata kita. Karena ini akan mempengaruhi hidup kita. Kita bisa
tahu Tuhan lagi bergerak, kita lagi tahu Tuhan ingin kita lakukan A, kita tahu ini salah, Tuhan jadi bisa tuntun kita dengan mudah supaya kita enggak salah. Nah, Tuhan pengen kita ini dituntun sama Dia. Dia pengen, Rudy, jangan lakuin ini, nanti kamu begini, udah lu yang ini aja. Saya pengen seperti itu gitu loh. Karena kemana-mana saya melakukan kesalahan. Nah, akibat melakukan kesalahan, saya ngecek diri saya sendiri. Saya nggak nyalain siapapun juga. Saya ngecek diri saya sendiri. Oh, nyata gue goblok nih, gue dibohongin sama setan. Jadi saya nguji, saya nyari kesalahan saya sendiri. Dengan tujuan saya harus lebih baik. Saya ingin semua janjinya Allah itu harus tergenapi. Tapi itu bukan hal yang mudah gitu loh. Tinggal Tuhan tolong blek langsung dapat. Enggak. Itu butuh perjuangan. Perjuangan kita bukan darah dan daging, bukan dengan seperti kulit gitu loh. Otak, pikiran yang harus diubah dulu, maka hidupmu akan berubah. Pikiran gak berubah, gak bakal dapat apa-apa. Kita yang merubah hidup ini, bukan Tuhan. Percuma kita teriak-teriak sama Tuhan. Nangis-nangis apapun juga gak akan Tuhan lakukan sesuatu. Gak akan. Karena dulu saya katakan, passwordnya, janjinya Tuhan, iman. Gak ada iman, gak dapat. Kan orang yang minta-minta sama Tuhan, yang mengeluh atau kecewa kan gak punya iman. Gimana dapat? Iman itu tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita mumet, yang nggak dapat, nggak bisa punya iman. Kita mau ngotot, mau marah-marah, mau ngoyo, nggak bakal ngerubah apapun. Makanya Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir gitu loh. Maksudnya gini, kamu khawatirin nggak akan nambah sahasta, nggak akan merubah apa-apa. Kita khawatir nggak rubah apa-apa. Bahkan Tuhan katakan itu sama seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Bangsa yang gak kenal Tuhan, yang mereka melakukan seperti itu. Berarti kita khawatir gak ada gunanya. Malah bikin kita jadi susah. Malah bikin kita jadi stres. Gak ada gunanya, gak ada gunanya gitu loh. Malah bikin sakit ya gitu loh. Malah bikin penyakit ya gitu loh. Yang membuat kita khawatir kan karena mata. Soalnya begini, mata itu jendela. Kita mau dengar aja pun gak tetap harus pakai mata juga. Gini, yang membuat mata kita kotor adalah dengan apa yang kita lihat. Nah, kita ngelihat bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tulisan. Ketika kita membaca WA atau video dari WA mengenai COVID, ada yang mati begini. Mata kita ngelihat, telinga kita dengerin. Waduh, mati gara-gara COVID, begini begitu. Waduh, mata itulah akan mempengaruhi pikiran kita. Itulah sampah-sampah dunia yang kita izinkan masuk. Jadi gini, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, kesehatan mata kita secara rohani tergantung dengan jenis apa, tergantung jenis dari apa yang kita lihat. Mata kita akan semakin rusak ketika kita membiarkan dan memasukkan kotoran-kotoran atau hal-hal yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Dan begini, ini mata jasmani kita. Kita kan berusaha menjaga mata kita tuh supaya tidak semakin rusak.
ya kan? Apalagi kita diberikan namanya protektor secara tubuh kita. Jadi ketika ada sesuatu benda masuk, mata kita langsung tutup, gitu loh, untuk menjaga supaya benda itu yang nggak masuk ke mata kita. Dan kita akan selalu memproteksi mata. Ketika ada sesuatu, kita pasti akan proteksi mata. Karena kita tahu bahwa mata itu sangat-sangat penting. Lebih baik kita tergores di tangan kita, ya, kena kebacok dibanding kena mata. Betul nggak? Jadi kita akan selalu menjaga, karena memang itu paling penting, gitu loh. Dengan kita menjaga, karena mata itu sangat luar biasa pentingnya, karena itu sangat mempengaruhi kita, gitu loh. Lebih baik istilah kasarnya, kita nggak punya kaki tapi masih mata melihat. Betul nggak? Kalau udah sampai mata nggak bisa ngelihat, kita akan benar-benar susahnya setengah mati. Bisa bayangkan bagaimana orang buta. Nah, kita selalu akan menjaga mata kita supaya tidak bermasalah. Saya pun menjaga mata saya kacamata. Ini saya cuma minus 3/4 atau 1 gitu ya. Dari umur 17 sampai sekarang 51, 34 tahun tidak ada penambahan di mata saya. Karena memang saya, dalam arti begini, saya pakai kacamata hanya khotbah atau lagi naik mobil. Selebihnya di rumah saya nggak pakai, kecuali juga nonton. Maksud saya gini, supaya hanya menjaga mata saya, supaya gini loh, kalau kacamata itu kan membuat mata kita tuh, lensa kita jadi kayak orang terbiasa. Jadi ya minus 1 ya, yaudah, dia akan, lensa kita akan segitu gitu loh, mantangnya di situ. Tapi kalau misal dilepas ya sudah. Sebab gini, ketika makin kita pakai terus kacamata, dia akan begini terus. Nah, lama-lama mata ini akan nambah minusnya. Dia akan semakin, ya, karena mata kan capek gitu ya. Karena melihat dengan dipaksa dengan pakai kacamata ini, dia akan mengalami perubahan lensanya lah, kurang lebih kayak gitu deh ya. Nah, itu akan bisa menambah minus. Jadi orang yang minus itu bisa nambah gitu loh. Nah, kita akan menjaga mata kita supaya mata kita ya tetap bisa ngelihat. Sekalipun nambah minus, kita akan nambah lagi tuh kacamata. Karena kita berusaha untuk bisa ngelihat. Itu mata jasmani. Tapi kita tidak perhatiin mata roh kita. Kita melihat apa aja. Kita tidak menjaga ketika apa yang kita lihat itu bisa ngerusak atau enggak. Bisa mempengaruhi kita enggak. Menjadi takut di masalah COVID. Kita mendengar atau membacanya, kita menjadi was-was. Atau apa hal-hal yang lain. Itu akan bisa mempengaruhi diri kita dan kita tidak sadar. Itu masuk sedikit demi sedikit, itu sampah, itu kotoran masuk ke mata kita. Secara roh itu akan ke mata kita, itu mata roh kita ya, mata rohani kita. Itu akan numpuk di dalam diri kita, di dalam mata rohani kita. Itu akhirnya menumpuk sampai ke atas, saluran sampai ke otak kita. Sampai pikiran kita tertutup. Akhirnya diomongin apapun juga, jangan khawatir, jangan takut. Tetap aja, gue takut sama COVID, gue takut sama virus. Diomongin tetap aja gak bisa. Gak bakal bisa. Orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran atau orang yang pola pikirnya jelek gitu ya, malas atau tidak punya fighting spirit, diomongin apapun juga enggak akan ngerti. Seperti bangsa Israel bebal, ngelihat tapi nggak bisa ngelihat, dengar tapi nggak bisa dengar. Nangkep nggak? Sadar nggak? Ini nusuk ke saya loh. Saya nggak tahu nusuk ke kalian apa enggak. Karena ini khotbah buat saya. Sadar nggak hidup kita nggak berubah-berubah? Kenapa? Mata kita membuat pikiran kita tertutup. Diomongin nggak bisa,
selalu ngelawan, selalu bilang ada punya alasan terus. Akhirnya tidak berubah. Itulah makanya kemudian saya ngomong, Tuhan, oke, ngerti. Berarti mata gue mesti dibersihin. Mata gue mesti dibersihin. Dari hati saya bilang mesti keluarin bersih sampai ke mata. Mata saya bersihin sampai ke jiwanya saya. Karena semua tuh punya urat saraf, ada saluran. Jadi salurannya harus dibersihin. Saya bilang, Tuhan, bersihkan saya. Mata saya, jasma panca indera saya, telinga segala macam. Ini bersih, Tuhan, bersihkan lagi kepikiran saya. Supaya pikiran saya nggak tertutup. Supaya saya bisa dengar Tuhan ngomong, saya bisa tahu maunya Tuhan kayak apa. Ini mesti dibersihin nih. Supaya emosi saya tuh saya nggak ngambil keputusan gara-gara emosi. Gara-gara ngelihat emosi ambil keputusan. Itu yang selalu kita sering salah. Makanya saya tahu nih, gue salahnya di sini mulu. Gue mesti bersihin nih otak gue. Saya pelepasan. Karena prinsip begini, setan tuh ada di luar. Ya, setan tuh ada di luar. Dia akan kasih seperti lemparin pola pikir atau pikiran. Kalau di dalam diri saya nggak ada setannya, ya nggak ada kerjasama. Dia nggak bisa masuk ke saya. Tapi kalau setannya ada dalam diri saya, dilemparin, masuklah ke saya. Berarti saya harus ngebersihin diri saya sendiri supaya setannya ini nggak ada di dalam diri saya. Setannya nggak ada di otak saya, di mata saya, di pikiran saya, nggak ada. Supaya ketika dia lemparin ke saya bisa tepis, gampang. Tapi bukan berarti saya nggak hati-hati. Setan akan selalu lemparin terus, tetapi akan lebih mudah. Karena nggak ada yang kerjasama di dalam diri saya, nggak ada setan di dalam diri saya. Kalau ada setan di dalam diri saya, udah dibuka pintu masuk. Tapi kalau setan di dalam diri saya nggak ada, saya buang, dia mau masuk, ada firman, saya tolak, nggak jadi masuk. Nah, itu cara kerjanya. Tapi terus terang, ini butuh keinginan. Butuh keinginan. Keinginan mau lebih baik. Sama begini. Saya sampai ngomong gini. Saya lebih suka dekat sama Tuhan. Saya lebih suka sama Tuhan. Kenapa? Bukan saya menjadi orang fanatik atau saya menjadi orang rohani. Bukan. Saya lebih suka dekat sama Tuhan. Maksudnya punya hal-hal yang benar dekat sama Tuhan. Kenapa? Saya aman. Itu doang. Kalau saya dekat sama Tuhan, saya aman. Cuma itu yang saya yang bukan saya minta duit, saya minta berkat. Enggak, aman. Semuanya jadi aman. Anak saya, uang saya, keluarga saya, kerjaan saya, semuanya aman. Baru kemarin saya ngomong gitu, Tuhan, saya pengen dekat sama Engkau, saya ingin aman. Karena enak. Hidup dengan Tuhan tuh enak. Walaupun itu nggak mudah, sangat tidak mudah, nggak mudah, susah. Tapi saya ingin dekat sama Tuhan karena saya melihat keuntungan. Bukan menjadi kesulitan. Kakak, saya ngeliat untung. Dekat sama Tuhan, tidak otaknya di duit, tidak otaknya di dunia. Dekat sama Tuhan tuh untung buat saya. Saya jadi aman. Setan tidak akan bisa mendekati anak-anak saya selama saya dekat sama Tuhan. Amin. Saya harap semua nangkap. Bersihkan matamu. Dari dalam hati itu mesti dibersihkan juga.
supaya kita semua tuh dapat janjinya Allah. Minggu lalu saya bicara masalah pikiran. Kemudian saya bertanya lagi sama Tuhan, gimana itu bisa pikiran saya tertutup? Kita yang harus jaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tinggal kita pilih, otak kita mau tertutup atau otak kita mau terbuka. Kita yang pilih. Menurut kita mana yang lebih penting? Pilah-pilahlah dan mulai mempertahankan diri untuk kita menjaganya, supaya kita itu tetap terang. Sebelum terang itu, buang dulu kegelapan itu. Buang dulu kegelapan yang sudah nyantol di mata kita, di telinga kita, di otak kita. Buang dulu. Maka Kevin mengatakan, perbaharuilah pikiranmu, diganti yang baru. Yang lama dibuang, manusia lama dibuang. Saya ini lagi berusaha. Saya bukan berarti sudah semuanya, enggak. Saya ini sedang berusaha. Saya lagi ngelakuin. Jadi apa yang saya khotbahin karena memang apa yang Tuhan ajarin sama saya untuk saya ngelakuin. Maka saya khotbahin lagi gitu loh, supaya ini kita bisa lakukan sama-sama. Kalau mau hidup kita berubah, cuma itu jalannya. Kita harus ngerti cara kerja setan tuh gimana. Cara kerja setan tuh kayak gimana. Ini cara kerjanya. Apa yang kita lihat, baik secara gambar maupun secara tulisan, itulah yang merupakan sampah. Kalau di grup saya pernah share kan, nonton TV kemudian ada otaknya dibuka, masuk gitu loh. Kalau itu sih gambarnya virus ya. Jadi apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kita harus menjaga apa yang kita lihat supaya tidak masuk ke dalam pikiran kita, yang akhirnya sampah numpuk. Sampah numpuk ya kita nggak bisa ngelihat. Akhirnya Tuhan bilang, lakuin ini nanti lu dapat orderan. Kita nggak bisa ngelihat. Nggak bisa, kenapa? Ketutup sama setan. Lakuin ini nanti lu berhasil. Nggak bisa karena ketutup. Nangkep nggak? Inilah yang saya kejar. Gue pengen dapat lebih. Gimana caranya? Ya gue mesti dengar suara Tuhan. Gue harus bisa dituntun sama Tuhan. Gue harus bisa dipimpin sama Tuhan. Caranya gimana? Ya gue mesti bersih. Kalau saya bersih, Tuhan kan bersih. Dia masuk ke saya, ini mesti nggak ada kotoran. Jadi dia masuk, saya langsung ngerti gitu loh. Jangan berpikir saya tuh sudah ngerti semuanya, kagak. Belajar. Amin. Kesadaran. Ya, sadar. Gue masih banyak salah. Kalau itu sudah ada, ambil waktu. Dan saya yakin, yang kemarin saya katakan untuk pelepasan, saya yakin nggak dilakuin. Tapi itulah hidup. Makanya begini. Kalau saya tuh ngobrol sama si Kyle atau Manuel, terutama sama Mikael, bisa 1 jaman saya ngomong sama dia. Karena itu waktu saya bisa ngajarin dia. Karena dia anak laki-laki. Jadi kayak orang tuh, kayak kemarin aja, aduh susah ya. Makanya saya suruh dia dengerin lagi gitu loh. Karena apa yang saya ajarkan berbeda dengan gereja yang dia di sana ajarkan. Beda gitu loh. Cara berpikirnya beda. Waktu saya ngomong sama Kyle, aduh si Kyle, kamu tuh pola pikirnya beda loh papi lo. Kamu dengerin yang khotbah papi. Karena memang pengajarannya masih yang lama.
Kalau di sini beda gitu loh. Kalau di sana masih minta-minta lah, plus yang lain-lain lah gitu loh. Beda gitu loh. Jadi akan mempengaruhi hidup. Saya ini suka kasih tahu, suka ngajar. Saya tuh suka. Maksudnya gini. Nih gue dapat Tuhan ngomong gue kayak begini nih, begini. Itu saya senang. Karena itu apa ya? Membuka pikiran. Akhirnya kita menjadi lebih baik lagi. Terus saya sampai ngomong sama Kael. Kamu kan tahu Kael, menurut Papi belum ada satupun di Mahanaim itu mempunyai pola pikir yang sama saya loh. Belum ada. Paling tidak mendekati. Kebanyakan ketika ada masalah, bang, mereka menjadi apa? Stres, takut, marah. Ya, gak bisa ngikutin. Saya pengen, maka saya akan berusaha ke anak saya tuh supaya anak saya tuh ngikutin. Bukan berarti saya sempurna, bukan. Cuma saya tahu ini pola pikir yang Tuhan ajarin sama ini bagus gitu loh. Dan itu bisa terlihat ada perubahan dalam hidup. Kalau memang ngikutin pasti berubah. Kenyataannya nggak berubah, berarti nggak ngikutin. Simpel kan? Karena firman Tuhan nggak pernah salah, nggak pernah gagal. Saya tahu saya masih belum sempurna, tetapi saya tahu saya harus berusaha. Ikutilah apa yang diajarkan, karena semuanya adalah kebenaran yang membuat kita merdeka, yang membuat kita bebas. Karena saya tahu untuk bisa ngikut Tuhan itu bayar harganya mahal. Ini saya lagi mau setting lagi nih supaya saya benar-benar punya waktu sama Tuhan. Tahun lalu saya lebih banyak baca buku, saya lebih banyak sama Tuhan. Tahun lalu. Tapi tahun ini saya belum. Saya pengen setting sampai benar-benar saya bisa. Karena apa ya? Saya bergaul sama Tuhan itu jauh lebih enak. Saya baca buku si Andrew Wommack atau saya dengerin itu enak banget gitu loh. Saya pengen punya waktu lagi seperti itu. Waktu sama Tuhan itu luar biasa enaknya. Tapi saya tahu saya mesti kerja, saya mesti punya penghasilan. Makanya saya pengen setting gitu loh, supaya saya bisa ngasilin uang tuh ya lebih bagus lagi. Supaya saya punya waktu banyak sama Tuhan. Karena banyak waktu sama Tuhan tuh sangat enak. Ketika saya diajarin kayak gini, makanya saya kalau jalan-jalan di perumahan saya itu 1 jam saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, atau saya berbahasa roh, saya bersyukur untuk apa? Tadi saya keluar mau ke BCA. Aduh, pas saya keluar beda banget sama yang di rumah gue sono gitu loh. Udaranya bagus lah, bersih lah, ini udah panas lah segala macam gitu loh. Jadi saya menikmati, dan waktu-waktu itu adalah waktu yang saya bisa bergaul sama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, saya salahnya di mana Tuhan? Saya kurangnya di mana Tuhan? Itu sangat menyenangkan. Saya pengen punya waktu yang lebih lagi sama Tuhan. Saya pengen bebas dari masalah uang. Saya pengen punya waktu sama Tuhan. Saya senang sama Tuhan. Karena ketika kita dikasih pengertian, membuat kita ada satu kesegaran, ada sesuatu yang membuat kita jadi tenang. Saya berharap kita semua berusaha bersihkan matamu. Bersihkan matamu. Lepaskan segala hal yang jahat. Bersihkan semua. Biar otak ini bisa
tahu jalannya Tuhan. Amin. Butuh nggak dikasih tahu? Itu pintu, kamu lihat sana, itu ada berkat. Itu pintu, di sana kamu akan ketemu jawaban. Butuh nggak? Saya sangat butuh banget. Tapi saya tahu saya mesti bayar harganya. Nggak gratis. Masalah di otak saya yang bermasalah. Sadar nggak kita punya otak yang bermasalah? Kejar itu supaya otak ini tidak bermasalah lagi. Kejar, beresin. Itulah yang harus kita usahakan. Benar, saya disuruh kayak orang, lu redam dulu emosi lu. Lu diam, redam dulu. Saya berasa banget. Karena Tuhan, ya saya ngerti. Otak lu mesti diberesin dulu. Kalau lu otak lu gak diberesin, selanjutnya lu akan bermasalah terus. Otak lu mesti beres dulu. Akhirnya saya tunduk, otak saya beresin dulu. Karena saya pengen hidup saya enak. Saya pengen hidup saya bahagia. Saya ingin bahagia. Tapi bayar. Bukan asal ngomong. Bayar harganya. Amin. Ngerti? Kalau saya khotbah kayaknya negur mulu ya. Saya tidak akan meninabobokan.